Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part yang kedua. Nah, di sini kita akan membahas subbab B tentang mengenal berbagai jenis gaya. Tentunya gaya yang dipakai di bab dinamika partikel ya. Gaya yang pertama ada gaya berat. Berbicara tentang berat, ini pasti ada kaitannya dengan massa. Ada massa, ada berat. Bahkan ini ya, di sehari-hari, di kehidupan sehari-hari kita itu sering ketuker nih, sering tertukar penggunaan kata massa dan berat. Kalau kita ditanya, "Hei, berapa beratmu?" Nah, tapi ini sensitif ya, ini sensitif, jangan ditanyakan ke cewek-cewek, jangan ditanyakan ke teman-teman yang cewek. Kemudian apa jawabnya? Dan seringnya kita jawab berapa? Berapa kilogram gitu kan? 45 kilo, 50 kilo, atau 60 kilogram, nah gitu. Padahal kita kan tahu kilogram itu adalah satuan dari massa. Terus apa bedanya? Nah, kalau massa itu sebenarnya adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung suatu benda. Terus massa ini tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi dia nggak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sedangkan kalau berat, nah berat itu adalah ukuran besarnya gaya gravitasi yang diterima suatu benda. Otomatis berat ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Gaya berat ini kalau kita tuliskan secara matematis bisa ditulis W ya. Nah, W itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, gaya berat satuannya Newton. Terus arahnya gaya berat itu kemana? Kan gaya termasuk gaya. Besaran vektor punya arah. Arahnya kemana? Arah gaya berat itu selalu menuju pusat gravitasi. Jadi tidak dipengaruhi oleh posisi benda. Nah, baik ketika ada di datar kayak ini, W-nya selalu menuju pusat gravitasi. Ketika miring juga menuju pusat gravitasi. Atau ketika seperti ini juga tetap menuju pusat gravitasi. W selalu menuju pusat gravitasi. Oke, next. Yang kedua ada gaya normal. Apa itu gaya normal? Apa ada gaya yang nggak normal gitu? Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya kontak yang bekerja dengan arah tegak lurus bidang sentuh. Jadi arah gaya normal ini selalu tegak lurus terhadap bidang ya. Kalau yang gaya berat tadi selalu menuju pusat gravitasi. Gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya. Nah, ada beberapa kondisi yang perlu kalian pahami. Kondisi yang pertama, kalau misalkan bendanya itu seperti pada gambar ini. Bendanya berada pada bidang datar ya, berada pada bidang datar, terus tapi bendanya ini nggak ada gaya lain, ya berarti hanya dia ditaruh di situ aja. Jadi gayanya cuma gaya berat tok. Nah, kalau gaya berat berarti dia nggak bergerak ke atas bawah ya. Kalau nggak bergerak, artinya dia diam. Kalau diam apa? Berlaku hukum 1 atau 2? Hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Lebih pasnya itu sigma Fy di sini ya. Sumbu X, sumbu Y. Nah, sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas positif, perjanjiannya yang ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Berarti tulis dulu yang positif biar gampang. Nah, N min W sama dengan 0. Nah, berarti gaya normalnya itu sama dengan besarnya gaya berat. Loh. Gaya normal sama dengan gaya berat. Kalau kasusnya seperti di gambar. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini sekarang? Nah, yang di kasus kedua ini ada gaya tekanan ya, gaya yang menekan ke bawah benda. Jadi ada F ditekan. Kamu naruh buku di atas meja, terus bukunya kamu tekan. Bagaimana gaya normalnya? Apakah tetap sama dengan gaya berat dari benda? Nah, kita praktekkan. Ini meskipun ditekan dia nggak bergerak ya bendanya ya. Berarti sigma Fy juga sama dengan 0. Yang ke atas dulu yang mana? N ya kan? Dikurangi dengan F. Dikurangi dengan W. Sama dengan 0. Nah, berarti kita mencari N. N sama dengan yang lainnya pindah ruas ke kanan. Nah, min berarti plus semua. F plus W. Loh. Berarti gaya normalnya itu sama dengan F ditambah W. Loh. N tadi kan sama dengan W kalau kondisi nggak ada tekanan, nggak ada gaya yang menekan. Kalau ada gaya menekan malah lebih besar nih, F ditambah W ya kan. Berarti ketika ada tekanan yang menekan benda,
gaya normalnya makin besar. Nah, terus kalau ditarik ke atas tapi bendanya nggak sampai bergerak. Nah, kalau seperti ini berarti tetap sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy-nya apa? Cari yang ke atas dulu, yang positif, berarti N ditambah F dikurangi dengan W sama dengan 0. Nah, mencari N berarti sama dengan min W pindah ruas kanan menjadi plus, berarti W F-nya plus tapi pindah ruas kanan menjadi min. Loh, ternyata kalau ditarik ke atas besarnya N, gaya normalnya itu menjadi lebih kecil. Nah, W min F berarti dikurangi F menjadi lebih kecil gaya normalnya kalau ditarik ke atas, tapi nggak sampai bergerak ini, nggak sampai keangkat, nggak sampai. Nah, kasus yang keempat ada seperti ini, ditarik ke atas tapi miring ini ya, miring. Kalau miring itu gimana? Nah, kalau miring berarti itu gaya F-nya punya dua nilai searah sumbu X dan searah sumbu Y, berarti harus kita apakan? Kita proyeksikan. Nah, tetap dia nggak bergerak ke atas atau ke bawah. Kalau ke kanan ke kiri, nah nanti di lain cerita, nanti yang di penerapannya itu. Nah, sekarang kita mencari gaya normalnya saja dulu. Oke, berarti tetap berlaku sigma Fy sama dengan 0. Masih ingat di vektor, bab vektor kelas 1, semester 1. Kalau ini tetanya di sini, yang mengapit sudut teta, nah gampangnya gitu, kalau mengapit sudut cos lawannya sin. Berarti Fx ini mengapit sudut nggak? Mengapit sudut, berarti Fx sama dengan cos, berarti F cos theta. Nah, kalau di sini nggak mengapit nih, berarti F sin theta. Sigma Fy sama dengan 0, berarti N ditambah Fy ya langsung ya, N ditambah F sin theta min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W dikurangi F sin theta. Ini adalah besarnya gaya normal kalau ditarik miring kayak gini. Kondisi kelima, bendanya berada pada bidang miring kayak di gambar ini ya. Nah, untuk memudahkan kita, ini kita buat garis bantu seperti ini. Nah, ini kita buat garis bantu, garis putus-putus. Kita buat sumbu X-nya ini sejajar dengan bidang, berarti sejajar dengan bidang ini. Berarti ini adalah sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, kita ngelihatnya miring ini, sambil miring ya kalau ngelihat. Sumbu X, sumbu Y. Kalau misalkan ini theta, ini W ya, berarti ini sama dengan theta. Kok bisa seperti itu? Nah, kok bisa seperti itu? Ini kalau diteruskan ini. Ini theta. Namanya apa? Kalau di matematika, sudut berseberangan dalam. Nah, sudut berseberangan dalam. Kalau ini theta, garis putus-putus yang hitam dengan garis kuning ini kan siku-siku atau 90 derajat. Tak misalkan ini adalah alfa nih. Theta plus alfa itu 90. Nah, garis putus X dengan garis sumbu min Y ini kan juga siku-siku. Berarti alfa tambah berapa sama dengan 90 derajat? Theta kan? Berarti otomatis di sini adalah theta. Nah, pola kita itu kita samakan di sini ya, sumbu X, ini sumbu Y. Jadinya kan nilai W atau gaya W, gaya beratnya si benda, jadinya miring nih. Kalau miring berarti punya dua nilai, searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, kalau tak gambarkan, jadi ini ada gaya berat searah sumbu X, berarti ini adalah WX. Terus ada gaya berat searah sumbu Y, berarti ini adalah WY. Itu ya. Terus tetanya di mana? Tetanya kan di sini. Nah, sekarang tetanya di sini. Kalau mengapit sudut theta, berarti dia cos apa sin? Cos. Mengapit cos, lawannya sin. Nah, ingat ya, nggak selamanya yang searah sumbu X itu cos, nggak selamanya yang searah sumbu Y itu sin. Tapi tergantung sudut yang dipakai yang mana. Kalau seperti ini, paling gampangnya gini. Mengapit sudut berarti cos, berarti WY sama dengan W cos theta. WX sama dengan W sin theta. Oke.
Nah, bendanya bergeraknya arah geraknya ke bawah, miring juga searah dengan bidang. Arah gerak. Berarti kesininya kan dia diam, dia nggak bergerak ke atas atau ke bawah, nggak, dia diam. Nah, sigma F Y sama dengan 0. Yang ke atas berarti ini kan atas, berarti N dikurangi dengan W cos theta langsung ya. W cos theta sama dengan 0. Berarti besarnya gaya normal sama dengan pindah ruas W cos theta. Nah, kalau kasusnya miring seperti ini, berarti gaya normal sama dengan W cos theta. Lebih kecil lagi daripada yang seperti ini. Jadi, yang normal, kondisi biasa. Yang paling besar gaya normalnya itu adalah ketika ditekan, gitu ya. Ketika ditekan. Oke, itu tentang gaya normal. Next, yang ketiga, ada gaya gesek. Gaya gesek ini muncul karena adanya apa? Karena ada dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Misalnya kalau seperti ini, ada sebuah benda berada di atas lantai yang kasar. Terus bendanya kita tarik dengan gaya F ke kanan. Benda kita tarik dengan gaya F ke kanan, maka gaya geseknya itu adalah kemana? Ke kiri. Ke F gesek F kecil. F gesek arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Terus gaya gesek itu ada dua jenis, yaitu ketika bendanya diam dan ketika bendanya bergerak, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis atau kinetik. Besarnya gaya gesek statis itu sama dengan mu s dikali n. Mu itu koefisien gesek statis, mu s. Kalau misalkan nilainya itu maksimum, berarti bisa kita sebut sebagai gaya gesek statis maksimum, FSM, tak tulisnya di situ ya. Terus sedangkan kalau gaya gesek kinetis gimana? Kalau gaya gesek kinetis itu sama dengan gaya gesek sama dengan koefisien gaya gesek kinetis atau mu k dikali dengan gaya normal, tetap rumusnya sama. Bedanya kalau tadi statis, yang ini kinetis. Mu-nya. Oh ya, yang perlu kalian pahami, yang namanya gaya gesek statis itu pasti lebih besar daripada gaya gesek kinetis ya. Contohnya itu ketika kalian mendorong mobil yang sedang diam, itu kan pasti lebih berat daripada mendorong mobil yang sudah bergerak atau yang sedang bergerak. Meskipun masa mobilnya kan sama, tapi yang kita rasakan beda. Jadi gitu ya, karena ada gaya gesek statis dan kinetis. Nilainya koefisien gesek itu berada di antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 itu artinya sangat kasar. Semakin mendekati 0 berarti dia licin. Kalau 0 berarti licin gitu. Nah, diam F kurang dari FSM ini maksudnya gimana? Kalau bendanya kamu sudah tarik dengan gaya F, tapi kok dia masih diam, berarti gaya yang kita berikan, F yang kita berikan itu masih kurang atau lebih kecil daripada gaya geseknya, gaya gesek maksimum ya. Terus bagaimana kalau bendanya itu ketika akan bergerak? Akan bergerak atau kalimatnya biasanya itu tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak berarti bendanya sudah bergerak belum? Belum, masih diam. Artinya gaya yang diberikan itu sama persis atau sama dengan gaya gesek statis maksimumnya. Terus kalau sudah bergerak gimana? Berarti gaya tariknya itu lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum atau juga lebih besar daripada gaya gesek kinetisnya. Nah, itu tentang gaya gesek. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini adalah gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali. Ketika tali itu terjadi tegangan atau menegang gitu. Contohnya kayak gini. Misalnya di sini ada benda A, benda B, dan benda C. Benda A, B, dan C ini terletak di lantai, terus dihubungkan dengan dua utus tali. Nah, ada dua tali, tali 1 dan tali 2. Kalau benda C ini ditarik dengan gaya F, benda A dan B otomatis kan juga ikut tertarik. Terus ketika benda C ini ditarik, tali 1 dan tali 2 ini kan pasti tegang. Nah,
muncul gaya tegangan tali atau kita simpulkan T tadi. Kalau talinya ini kita anggap ringan, jadi kedua tali ini kita anggap ringan, artinya beratnya diabaikan, maka nilai tegangan tali T pada kedua ujung tali ini akan sama. Jadi di ujung sini dengan di sini itu sama nilainya. Atau kita tulisnya aja T1, di sini juga T1, sama. Terus begitu pula dengan yang tali 2, di ujung satunya T2, ujung satunya T2 juga, nilainya sama. Nah, ini kita sebut sebagai gaya tegangan tali. Nah, nanti untuk perhitungannya di penerapan, bagian penerapan, subbab yang C. Nah, di sini berlaku aksi sama reaksi tadi ya. Nah, kenapa kok ini sama? Nah, dari aksi sama dengan reaksi, arahnya berlawanan. Oke, next, gaya yang kelima, yaitu ada gaya sentripetal. Nah, sebenarnya gaya sentripetalnya sudah pernah kita bahas di bab gerak melingkar beraturan. Nanti untuk lebih detailnya silahkan kalian putar lagi video yang bab gerak melingkar beraturan. Di sini kita ulang secara sekilas saja. Seperti yang kita tahu, kalau gaya sentripetal itu kan gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Lawannya keluar dari pusat lingkaran, itu disebut gaya sentrifugal. Ada gaya sentripetal berarti ada percepatannya dong. Nah, percepatan arahnya kemana? Menuju pusat juga, percepatan sentripetal. Masih ingat rumusnya? A sama dengan V kuadrat per R. V itu adalah kecepatan linier dibagi dengan jari-jari lingkarannya. Terus juga kalau kita rubah berarti bisa sama dengan omega kuadrat dikali R. Omega itu apa, masih ingat? Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, berarti gaya sentripetalnya kan sama F sama dengan M kali A. Massa dikali percepatannya adalah sentripetal. Nah, berarti M V kuadrat per R atau M omega kuadrat dikali R. Oh iya, gaya sentripetal ini sebenarnya muncul disebabkan oleh apa yo? Kalau kita perhatikan di sini ada T. Apa itu T? Tegangan tali ya kan. Jadi gaya sentripetal ini muncul karena adanya tegangan tali. Maka besarnya tegangan tali itu sama dengan gaya sentripetalnya atau Fs sama dengan T. Berarti kalau kita mau mencari T itu juga sama dengan rumus dari gaya sentripetal tadi. Nah, itu. Oke, itu tadi beberapa gaya yang kita pakai pada bab dinamika partikel ini. Nah, di sini tidak saya kasih contoh soal kayak yang di video sebelumnya karena kita masih sekedar ta'aruf ya kan. Ta'aruf sama apa? Sama gaya-gayanya tadi. Oke, sekian untuk subbab yang kedua ini. Silahkan di next yang video selanjutnya, part yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.